Sudah direkam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi kepada wabarakatuh. kurnianya kepada kita semua, sehingga kita melaksanakan Zoom pada waktu kali ini. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai atribusi sosial dengan anggota. Saya Astra Octavia dengan NIM 22005005. Seterusnya Sarah Devina dengan NIM 220055. Dan Nanda Putri dengan NIM 22005041. Dan Novia Lismananda dengan NIM 22005025. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kami akan mempresentasikan mengenai atribusi sosial yang pembaca pertama yang akan dibaca oleh Sarah Devina. Kepada Sarah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses menyimpulkan penyebab peristiwa atau perilaku dalam kehidupan nyata. Atribusi merupakan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, biasanya tanpa kesadaran akan proses dan biasanya yang mendasari yang mengarah kepada kesimpulan kita. Kajian tentang atribusi pada awalnya Heidegger. Dalam tradisi fenomenologi, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia nyata jika pikiran kita hanya memiliki data indrawi, kesan Gestalt mencoba untuk mengenali prinsip-prinsip mengatur bagaimana terjadinya atribusi sosial. Selanjutnya, pengertian atribusi sosial adalah para ahli. Yang pertama, Baron pada tahun 2004, pengertian atribusi sosial upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku sendiri. Yang kedua, menurut Dayakisni 2006, definisi atribusi sosial adalah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Yang ketiga yaitu Sarwono tahun 2009, arti atribusi sosial ialah analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sarah. Pembacaan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Novia. Kepada Novia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang waktu terjadinya atribusi sosial. Atribusi sosial tidak dilakukan setiap saat. Menurut Taylor, Paplau dan Sear, tahun 1997, paling tidak ada dua sisi yang seringkali mengundang dilakukannya atribusi sosial, yaitu satu, situasi yang tidak diharapkan atau tidak biasa. Situasi yang terjadi sesuai dengan harapan biasanya tidak mengandung atribusi sosial, sedangkan situasi yang diharapkan akan menggoda kita untuk mengetahui penyebab dan situasi tersebut. Seorang teman yang dikenal penyabar tiba-tiba menunjukkan perilaku agresif akan memaksa kita melakukan atribusi mengenai perilaku agresif tersebut. 2. Situasi negatif menyakitkan dan tidak menyenangkan. Seorang mahasiswa yang optimis akan mendapatkan nilai A karena merasa bisa mengerjakan semua yang bisa ditunjukkan dan melakukan atribusi sosial. Jika ternyata ia mendapatkan nilai C atau D, ia akan mencari-cari jawaban dari peristiwa yang tidak sesuai harapan tersebut. C. Faktor penyebab atribusi sosial. 1. Kekhususan. Kekhususan artinya seorang yang mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda-beda
dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu yang lain bertindak sebagai pengamat dan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal. 2. Konsensus. Konsensus artinya, jika semua orang yang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. 3. Konsistensi. Konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku orang lain dengan merespon sama dari waktu ke waktu, semakin konsisten perilaku itu. Orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab yang lain. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novia. Pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Nanda Putri. Kepada Widya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang teori-teori atribusi sosial. Yang pertama adalah Common Sense Psikologi. Dari buku The Psychology of Interpersonal Relation pada tahun 1905, Fritz Heide mencoba mengeksplorasi sifat hubungan interpersonal. Dalam teorinya, ia percaya bahwa orang mengamati, menganalisis, dan menjelaskan perilaku seseorang dengan eksplanasi atau penjelasan tertentu. Yang kedua adalah inferensi koresponden Jones dan Davis. Jones dan Davis pada tahun 1965 berpikir bahwa orang menaruh perhatian khusus pada perilaku yang disengaja sebagai lawan perilaku yang tidak disengaja atau tidak terpikirkan. Teori Jones dan Davis membantu kita memahami proses membuat atribusi internal. Mereka mengatakan bahwa kita cenderung melakukan hal itu ketika kita melihat korespondensi antara motif dan perilaku. Misalnya ketika kita melihat korespondensi antara seseorang yang bersikap ramah dan menjadi orang yang ramah. Jones dan Davis mengatakan kita menggunakan 5 sumber informasi. Yang pertama adalah pilihan. Jika suatu perilaku dipilih secara bebas, hal itu diyakini disebabkan oleh faktor internal atau disposisi. Yang kedua, perilaku. Perilaku disengaja. Perilaku yang disengaja cenderung dikaitkan dengan kepribadian orang tersebut, dan perilaku yang tidak disengaja cenderung dikaitkan dengan situasi atau penyebab eksternal. Ketiga, keinginan sosial. Perilaku yang rendah dalam hasrat bersosialisasi menuntun kita untuk membuat inferensi disposisi lebih dari perilaku sosial yang tidak diinginkan. Keempat, relevansi hedonistik, yaitu jika perilaku orang lain tampaknya secara langsung dimaksudkan untuk memberi manfaat atau membahayakan kita. Kelima, personalisme, yaitu jika perilaku orang lain tampaknya dimaksudkan untuk berdampak pada kita. Kita menganggap itu pribadi dan bukan hanya produk sampingan dari situasi tempat kita berada. Ketiga adalah model 3 dimensi. Bernard Weiner mengusulkan bahwa individu memiliki respon afektif awal terhadap konsekuensi potensial dari motif intrinsik atau ekstrinsik aktor yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku di masa depan. Artinya persepsi atau atribusi seseorang sendiri mengapa mereka berhasil atau gagal pada suatu kegiatan menentukan jumlah upaya orang tersebut akan terlihat dalam kegiatan di masa depan. Weiner menyarankan bahwa individu melakukan pencarian atribusi mereka dan secara kognitif mengevaluasi sifat kasual pada perilaku yang mereka alami. Atribusi pencapaian Weiner memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah teori stabilitas atau stabil dan tidak stabil. Yang kedua, locus of control, internal dan eksternal. Yang ketiga, controllability atau kausalitas, dikontrol atau tidak dikontrol. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Widya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atribusi sosial adalah proses menyimpulkan penyebab peristiwa atau perilaku.
Waktu terjadinya atribusi sosial terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu situasi yang tidak diharapkan dan situasi yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan. Faktor penyebab terjadinya atribusi sosial yaitu kekhususan, konsistensi, dan konsensus. Teori penyebab terjadinya atribusi sosial yaitu ada yang menurut komostensi psikologi dan interferensi koresponden Jones dan Davis serta model 3 dimensi. Baiklah, sekian penampilan dari hasil diskusi kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.